Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang ke video budgetingku untuk bulan Maret 2023. Sebenarnya aku udah buat video ini di awal bulan kemarin, tapi aku baru sempat ngedit videonya sekarang. Seperti biasa, sebelum aku mulai untuk budgeting bulan Maret ini, aku mau evaluasi dulu untuk pengeluaran di bulan Februari lalu. Aku nggak pernah memaksakan harus banyak untuk sisa uang evaluasi di akhir bulan. Berapapun sisa uang di akhir bulan, tetap aku kumpulkan dan aku syukuri. Alhamdulillah bisa untuk mengisi wishlist barang-barang impianku tanpa mengganggu anggaran yang lainnya. Oh iya, untuk listrik dan air ini aku skip dulu karena lagi-lagi suamiku lupa bayar air PDAM-nya. Jadi untuk pos ini aku skip karena uangnya masih sama suami aku. Untuk belanja bulanan habis 386.300 dan ada sisa uang 13.700. Biasanya untuk uang koin ini aku dapat dari belanja di minimarket. Untuk minggu ketiga ini khusus untuk beli telur. Untuk satu papan telur ketika aku beli di minggu ketiga itu harganya 45.000, jadi masih ada sisa 5.000 rupiah. Untuk susu Ayash habis nggak ada sisa karena memang jatahnya per bulan itu Ayash 2 kotak susu. Untuk refreshing habis dan untuk unexpected atau biaya tak terduga juga habis karena bulan lalu itu ada undangan di keluarganya suami. Setelah aku hitung jumlah uang sisanya ada 18.700 rupiah. Teman-teman gimana budgeting Februarinya? Amankah atau malah boncos? Jika evaluasi teman-teman di Februari boncos, semangat ya untuk di bulan Maret ini. Kurangi yang sekiranya bisa ditambahkan ke pos yang selalunya lebih banyak sisa dan tambahkan pos yang selalunya minus. Tapi yang terpenting dalam budgeting adalah mindset kita dalam mengatur keuangan. Kita keluarkan mana yang sekiranya kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Untuk di akhir bulan ini, aku hanya dapat 1 lembar 20.000 dari Pak Su. Untuk uang recehannya, seperti biasa, aku gabungin di toples ini, dan ini nggak aku hitung sampai toplesnya terisi penuh. Lalu, untuk uang 20 ribuannya, mau aku buat saving challenge-nya lagi yang baru. Untuk trackernya, di sini aku buat tabel. Ada 150 tabel untuk goals 3 juta rupiah karena di tahun lalu itu aku full satu toples kecil ini bisa muat 3 juta rupiah. Aku buat 150 tabel, 10 tabel ke bawah dan 15 tabel ke samping. Aku buat tabel ini biar lebih simple aja, jadi aku nggak repot-repot untuk buat trackernya. Tadinya aku mau buat juga untuk gambar trackernya, tapi tiba-tiba aku berubah pikiran untuk buat trackernya tabel kayak gini aja. Dan pipetnya juga aku masih pakai pipet bekasku yang lalu yang bisa aku pakai ulang. Jadi kita sekalian bisa mengurangi sampah yang ada di rumah. Lalu aku gulung uangnya supaya bisa muat banyak di toples ini. Lanjut untuk sisa uangnya, aku isi wishlist yang pertama yaitu untuk beli setelan Ayash. Aku ambil 7.000 rupiah dan jadi 23.000 dikurang 7.000 sisa 16.000 lagi untuk mencapai target 80.000 rupiah. Dan yang kedua untuk beli kotak P3K targetnya 155.000 dan ini aku tambahkan 4.000 sisanya 87.000 lagi. Oke, next sekarang kita ke budgeting untuk bulan Maret 2023. Gak terasa sekarang kita udah masuk di bulan 3. Teman-teman gimana? Udah pada buat budgeting atau belum? Untuk tema bulan ini, aku buat gambar cupcake cherry. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba aku kepingin gambar cupcake. Dan untuk warnanya, seperti biasa, aku hanya menggunakan satu warna main liner di semua budgetingku. Selain warna-warnanya jadi senada, bisa sekalian menghemat karena aku nggak perlu untuk mengkoleksi warna-warna main liner yang lainnya. Tapi ini semua balik lagi ke kebutuhan dan kegemaran teman-teman.
Tapi di sini aku salah beri warnanya, seharusnya warna cherry yang lebih dominan, tapi ya udah deh, nggak apa-apa ya. Oh iya, di akhir bulan ini kita juga mau menyambut bulan suci Ramadan. Kalau di bulan puasa, pasti kita nggak asing dengan cemilan manis. Teman-teman juga harus rem-rem untuk membeli cemilan manisnya ya. Boleh dikonsumsi asal tidak berlebihan. Dan jangan sampai kita kalap dan lapar mata. Semua cemilannya pengen dibeli setelah buka puasa, tapi cemilannya nggak semuanya dimakan. Selain mubazir, itu akan membuat budget kita lebih besar lagi di bulan puasa. Dan yang terpenting, semoga ibadah puasa kita semua lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masuk ke budget trackerku bulan Maret ini, di sini aku mau disclaimer sedikit. Kalau aku nggak ada maksud untuk ria atau pamer, aku hanya berniat men-share caraku mengelola keuangan yang diberikan oleh Pak Suami. Mungkin untuk pos alokasi kebutuhan dan nominalnya kita bisa berbeda, tapi semoga teman-teman bisa mengambil maknanya dan bisa menyesuaikannya dengan keuangan teman-teman. Jadi sebenarnya ketika aku mengatur keuangan rumah tangga kayak gini tuh udah disisihkan di awal untuk suami, dari mulai untuk uang minyak kendaraannya dan juga biaya makannya di kerjaan. Tapi nggak aku tulis di sini dan hanya aku tulis yang bersih di tanganku aja. Jadi pendapatan kotornya itu udah dipotong di awal untuk pegangan suami dan potongan wajib kantor, baru sisanya bersih aku yang ngatur. Dan untuk savings ini rata-rata semua sudah ada target waktunya. Jadi kalau dibilang aku simpen uang sebanyak-banyaknya itu salah, tapi lebih menyicil pengeluaran tetap yang besar ketika waktunya tiba aku udah ada uang tersebut di tangan. Karena misalnya kayak pajak mobil itu kan nominalnya besar. Jadi kalau aku bayarkannya di dekat waktu pembayaran, pastinya mengganggu pos alokasi yang lainnya. Tapi jika aku kumpulinnya dari jauh-jauh hari, pastinya nggak akan terasa karena aku menyicilnya sedikit demi sedikit tiap bulan. Lanjut untuk living atau biaya hidup. Di sini aku sedikit ada perubahan penulisan. Untuk pay off debt akan aku masukkan ke dalam fixed cost atau biaya yang nominalnya tiap bulan itu sama atau tetap. Dan untuk variable cost, pos-pos alokasinya juga masih sama seperti biasanya. Untuk nominalnya juga belum ada yang aku rubah, masih sama seperti biasanya. Oh ya, untuk di awal-awal budgetingku dulu, aku ada anggaran untuk health, tapi setahun belakangan ini udah aku hapuskan karena ada kebutuhan lainnya yang lebih dibutuhkan. Dan untuk health ditanggung oleh BPJS dari kerjaan suami yang tiap bulannya itu dipotong. Dan untuk teman-teman yang udah lama nonton video budgetingku pasti tahu kenapa aku nggak ada biaya mingguan. Itu karena kami masih serumah sama orang tua. Jadi untuk belanja mingguan atau harian itu ayah mertua yang belanja karena ayah mertua masih aktif bekerja. Jadi untuk biaya di rumah itu secara nggak langsung kami bagi dua sama mertua. Dan untuk kebutuhan pokok seperti beras itu ayah mertua yang bertani di sawah. Selesai untuk penganggarannya, sekarang waktunya untuk memasukkan uang-uangnya di dompet pintar. Pertama aku mau isi variable cost dulu. Untuk internet dan iCloud aku anggarkan 150.000. Untuk listrik dan air 500.000. Untuk belanja bulanan 400.000. Untuk minggu ketiga, untuk membeli telur ini aku anggarkan 50.000. Untuk susu Ayash masih 200.000. Untuk refreshing atau bawa Ayash main di playground 200.000. Dan untuk unexpected atau biaya tak terduga 100.000. Lanjut kita isi savingsnya. Pertama untuk pajak mobil aku save 200.000. Dan bulan Maret ini udah bulan kelima, berarti totalnya sudah 1 juta rupiah dari target 2.400.000 di bulan Oktober nanti. Kemudian untuk dana kurban bulan ini sudah bulan ke-9, berarti sudah 900 dari target 1.200.000 yang tiap bulannya itu aku save 100.000.
Selesai untuk di buku tracker ini. Sekarang untuk tabungan investasiku, aku save 500.000 dan trackernya aku buat simple kayak gini aja. Dan alhamdulillah ini sudah bulan keempat menabung dari target 3 juta rupiah untuk membeli satu mayam emas setiap 6 bulan sekali. Untuk satuan mayam, satu mayamnya sama dengan 3,33 gram emas murni. Lanjut untuk erax, aku save 250.000 per bulan selama 9 bulan, dan terakhir untuk baby atau keperluan barang-barang babynya 100.000 dari target 900.000 rupiah. Dan di ziplock terakhir ini adalah uang Ayash yang diberikan oleh sanak saudara. Jadi mulai saat ini aku akan menyisihkan di lain tempat untuk uang pribadi Ayash yang kayak gini. Karena menurutku uang seperti ini nggak mau aku gabungin lagi dengan uang yang lainnya. Dan untuk sisa uang ini adalah uang untuk dana darurat dan juga dana pendidikan yang mau aku simpan di rekening. Dan alhamdulillah budgetingku di bulan Maret ini sudah selesai. Semoga keuangan kita semua bisa aman hingga akhir bulan dan bisa mencapai goals kita masing-masing. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.